Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu dan saya bisa menyapa Anda melalui video dalam khotbah hari ini. Bagaimana kabar kita? Saya percaya Allah sebagai sumber damai sejahtera itu yang senantiasa akan menjaga dan terus melindungi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih dalam Kristus, seharusnya kita patut bersyukur kepada Allah karena Ia masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa beribadah sekalipun lewat ibadah online. Saudara, saya percaya bahwa Allah menginginkan agar kita terus bertumbuh di dalam iman, dalam pengenalan di dalam Dia, di dalam segala keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah Tuhan terus menolong setiap kita, sekalipun dalam situasi sulit, untuk tetap memprioritaskan waktu kita beribadah kepada Allah. Hari ini saya akan menyampaikan firman Allah dengan tema mempersembahkan yang terbaik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Hari ini Tuhan sudah menolong kami semua, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Dan kembali kami datang ingin memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah ini. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dan biarlah Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema kita adalah mempersembahkan yang terbaik. Ada satu cerita seorang petani Kristen yang berkeinginan untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Ia menceritakan kepada istrinya. Saat itu ia memiliki sapi betina yang sedang hamil dan beberapa hari lagi akan melahirkan. Tiba saat persalinan, sapi betina itu melahirkan 2 ekor anak sapi. Wah, sangat menyenangkan bukan? Keluarga petani begitu bangga memiliki 2 ekor anak sapi. Tetapi kemudian istri sang petani bertanya kepada suaminya, "Pak, mana sapi yang akan diberikan untuk Tuhan?" Suaminya kebingungan, saudara-saudara, karena kedua sapinya sama-sama baik. Kemudian dia berkata begini, "Biarkan mereka bertumbuh menjadi besar dulu, nanti baru Bapak tentukan mana yang akan diberikan bagi Allah." Nah, saudara, beberapa minggu kemudian desa tempat tinggal sang petani terkena wabah penyakit ternak, dan salah satu di antara sapi mereka terkena penyakit ternak. Pada suatu pagi ketika petani itu mengunjungi tempat di mana sapi mereka berada, dia melihat salah seekor anak sapinya sudah mati. Ia begitu terkejut sekali, saudara. Kemudian dia kembali ke rumah sambil berteriak-teriak memanggil istrinya, "Mama, mama, mari keluar, mari keluar." Istrinya tergopoh-gopoh keluar dari kamar dan juga berteriak, "Ada apa, Papa? Ada apa, Papa? Kenapa engkau begitu gugup?" Dengan napas yang tersenggal-senggal dia berkata, "Begini Mama, ketika tadi aku berada di kandang sapi, ternyata salah seekor anak sapi yang punya Tuhan sudah mati." Wah, istrinya kaget lagi, saudara. Dia berkata, "Papa, bukankah engkau belum pernah menentukan mana yang punya Tuhan dan mana yang punya kita?" Tetapi petani ini kemudian berkata, "Mulai sekarang Papa sudah tentukan, yang mati itu adalah punya Tuhan." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini memang lucu kelihatannya. Tetapi ini merupakan sebuah realita, saudara-saudara. Memang tidak mudah memberi pemberian yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Banyak orang hanya mau menerima, tetapi memberi, terlalu sukar sekali. Saudara-saudara, hari ini kita akan belajar dari sosok Maria. Bagaimana ia dapat memberi yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita melihat Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8 ini berbicara tentang pengurapan Tuhan Yesus di Betania. Para penafsir mengatakan Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8 ini adalah bagian paralel dengan Matius pasal 26 ayat 6 sampai dengan 13 dan juga Markus pasal 14 ayat 3 sampai dengan 9. Meskipun di sana terdapat beberapa perbedaan-perbedaan. Mari kita perhatikan kisah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
di dalam ayat yang pertama dikisahkan tentang pengurapan Tuhan Yesus di Betania terjadi pada hari ke-6 sebelum Paskah. Namun di dalam Matius 26 ayat 2 dan Markus pasal 14 ayat yang pertama dikatakan bahwa pengurapan Tuhan Yesus terjadi 2 hari sebelum Paskah. Kira-kira mana yang benar, saudara? Mengapa bisa demikian? Nah, untuk menjawab ini, mari kita perhatikan baik-baik. Nampaknya saudara-saudara, Yohanes sebagai penulis Injil ini menuliskannya secara urutan waktu atau secara kronologis. Sedangkan Matius dan Markus tidak demikian. Nah, saudara-saudara, nampaknya kedatangan Yesus ke Betania disambut dengan sukacita, khususnya oleh keluarga Lazarus. Dan mereka mengadakan perjamuan bagi Yesus. Hal ini jelas sekali terlihat di dalam ayat yang kedua. Dari mana kita tahu, saudara? Karena nama-nama mereka tercantum di sana. Seperti nama Lazarus yang ikut makan bersama-sama dengan Yesus. Dan juga Marta yang menyiapkan atau menyediakan masakan itu bagi Yesus dan juga keluarganya. Timbul satu pertanyaan. Kenapa Yohanes tidak menuliskan nama Maria di dalam ayat yang kedua ini seperti nama Lazarus dan Marta? Nampaknya saudara-saudara, Yohanes memiliki sesuatu yang khusus yang ingin dipertunjukkannya karena Maria akan melakukan sesuatu yang sangat istimewa di bagian ayat yang lainnya. Itu sebabnya namanya tidak tercantum di sana. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga. Nah, saudara-saudara, pada bagian ini dikatakan, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyaikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah itu. Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini pengurapan dikatakan dilakukan di kaki Yesus. Sedangkan di dalam Matius pasal 26 ayat 7 dikatakan pengurapan itu dilakukan pada kepala Yesus. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, saudara-saudara, memang pengurapan biasanya dilakukan pada kepala, ya, seperti pengurapan imam-imam, kemudian raja-raja pada umumnya. Tetapi dikatakan pada bagian ini sepertinya tidak demikian. Apa maksudnya? Karena Maria dikatakan mencurahkan begitu banyaknya minyak di atas kepala Yesus. Perhatikan dalam ayat 12 ayat yang ketiga dikatakan setengah kati. Nah, saudara, dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris NIV di situ dikatakan setengah liter. Jadi setengah kati itu artinya setengah liter. Ini jumlahnya terlalu banyak bagi satu pengurapan. Nah, saat minyak itu dicurahkan kepala Yesus, kemudian turun ke tubuhnya dan langsung ke kakinya. Itu sebabnya kenapa Maria kemudian membersihkannya atau menyaikanya dengan rambutnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita perhatikan dari bagian ayat yang ketiga ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, sangat istimewa perihal mempersembahkan yang terbaik. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, banyak orang yang datang kepada Tuhan, mereka hanya ingin meminta dan menerima, tetapi untuk memberi itu sesuatu yang sangat sulit bagi mereka. Nah, saudara-saudara, tetapi berbeda dengan Maria. Maria datang kepada Yesus dan ia memberikan yang terbaik sebagai balasan dari apa yang sudah ia terimanya di dalam hidup ia selama ini. Ia memecahkan leher dari buli-buli atau botol minyak itu. Di dalam Markus pasal 14 ayat 3, Matius 26 ayat 7 mengatakan demikian. Dan ia mengurapi Tuhan Yesus. Padahal saudara-saudara, tahukah kita minyak itu sangat mahal harganya, 300 dinar. Ini mendekati upah seorang buruh dalam 1 tahun. Di dalam Matius 20 ayat 2 dikatakan, para buruh di zaman Yesus di Palestina itu upah 1 hari adalah 1 dinar. Jadi saudara, kalau ia bekerja selama 1 tahun itu berarti 360 sekian dinar. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang memberi, saya percaya ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Tetapi berbicara tentang memberi, ini juga bukan sesuatu yang mudah. Banyak orang
ketika memberi kepada Allah ada begitu banyak alasannya. Seumpama orang melubangi hanya sisi botolnya dan kemudian mengkecrotkan isinya yang dikeluarkan. Tidak sepenuhnya, tidak semuanya diberikannya. Mungkin orang berpikir bahwa terlalu banyak pemberian bagi Allah. Buat apa gereja memiliki banyak pemberian? Dan untuk siapa akan diberikan uang-uang itu? Nah, saudara, di dalam sebuah commentary berkata demikian. A loving heart judges no offering too precious for Christ. Artinya hati yang mengasihi menilai bahwa tidak ada persembahan yang terlalu berharga untuk Kristus. William Barclay menuliskan di dalam bukunya, dia berkata demikian. Cinta itu bukan cinta kalau masih mempertimbangkan biayanya. Cinta itu memberikan semua miliknya. Dan satu-satu penyesalan adalah bahwa ia tidak mempunyai lebih banyak lagi untuk diberikan kepada orang yang dicintainya. Saudara-saudara, kita belajar dari janda miskin. Dalam Lukas pasal 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika dia berada di bait Allah, sementara ia melihat orang-orang memberikan persembahan dengan uang yang begitu banyak, sementara ia memberikan hanya dengan 2 peser. Tetapi pemberian janda ini dikatakan Yesus adalah pemberian yang terbaik. Kenapa saudara? Karena ini adalah pemberian dari kemampuannya. Sekalipun nilainya tidak banyak, tapi Yesus katakan itulah persembahan yang terbaik. Ini bukan berbicara tentang nilai. Ini bukan berbicara tentang jumlah besar atau kecil pemberian itu. Ini berbicara tentang ketulusan hati. Saudara, ketika Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 9 ayat 7, ia berkata, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih ataupun terpaksa, sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Allah sangat mengasihi kita. Ia ingin agar kita belajar memberi yang terbaik. Ini bukan berbicara tentang besar atau kecil jumlah dan nilainya. Suatu kali saudara-saudara, waktu lahir anak kami yang kedua, kami sangat bersyukur karena perhatian dari jemaat, bahkan juga dari pengurus-pengurus gereja. Ada banyak hadiah-hadiah yang kami peroleh dari mereka sebagai tanda sukacita atas kelahiran anak kami. Di malam hari datanglah seorang ibu dengan membawa putrinya yang masih kecil, dengan membawa sebuah kantong plastik, plastik hitam yang berisi hadiah. Dia berkata, Pak Pendeta dan Ibu, ini hadiah dari kami untuk adik bayi. Kami sangat tersentuh sekali. Kenapa saudara-saudara? Karena kami tahu siapa ibu ini. Kami tahu dia orang yang sangat sederhana. Kami sampai melinangkan air mata, saudara. Kenapa? Karena kami sadar pemberian ibu ini begitu tulus. Tidak besar, saudara. Dan nilainya kalau diukur dengan pemberian rekan-rekan yang lain itu tidak ada apa-apanya. Tapi kami melihat kesederhanaan dari ketulusan hatinya memberi. Dan inilah pemberian yang istimewa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mempersembahkan yang terbaik itu bukan hanya berbicara mengenai materi saja, tetapi juga berbicara tentang nilai hidup kita yang seutuhnya. Saat pandemi COVID-19 melanda negeri kita, ibadah konvensional berubah menjadi ibadah online. Pertanyaannya adalah, seberapa banyak orang sekarang yang tetap setia untuk beribadah mengikuti ibadah online? Apakah mereka masih mentaati ibadah seperti ketika mereka ada duduk di bangku gereja, atau tidak sama sekali? Belum lagi dampak pandemi COVID-19 yang merambat kepada sektor perekonomian yang terpuruk di negeri kita saat ini. Banyak usahawan yang tidak bisa bangkit lagi menempatkan usahanya secara benar. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, usaha tidak bisa dikembangkan, jalan semakin sulit. Dalam situasi seperti ini, masihkah orang tetap setia beribadah mencari wajah Allah? Disinilah iman kita sedang diuji. Mampukah kita mempersembahkan yang terbaik dari hati, dari pikiran kita untuk menyembah kepada Tuhan, mencari Dia, atau pergi meninggalkan Dia?
Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memberi yang terbaik itu tidak mudah. Selalu ada tantangannya. Kita lihat ketika Maria memberi yang terbaik, tetapi Yudas mencela dia, mencemooh dia. Dia katakan, kenapa engkau memboroskan uang dengan menghambur-hamburkannya? Bukankah kalau minyak itu dijual memiliki nilai yang sangat besar dan uang itu bisa dibagikan kepada orang-orang miskin? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya percaya setiap perbuatan baik yang kita lakukan bagi pekerjaan Tuhan tentu akan ada banyak tantangannya. Tetapi kita melihat bagaimana sikap Yesus dalam ayat 7. Yesus justru setuju dan sangat senang, bahkan yang mendukung apa yang dilakukan oleh Maria. Saudara-saudara, dunia mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan untuk memperoleh berkat adalah dengan menghemat dan mendapatkannya. Saudara, prinsip Allah justru terbalik. Di dalam kerajaan Allah, justru orang yang diberkati adalah orang yang menyebar dan menabur hartanya. Coba kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 24. Firman Allah berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Bukankah ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah mengasihi orang-orang yang loyal di dalam kerajaannya? Inilah yang menjadi keinginan Tuhan bagi kita semua. Saudara, dalam situasi sekarang ini memang tidak mudah untuk memberi yang terbaik bagi Allah. Tetapi percayalah, kalau Anda dan saya memiliki hati yang tulus dengan penuh kesungguhan untuk melakukannya, saya percaya kita akan sanggup melakukannya sekalipun dalam situasi yang sulit. Saudara-saudara, marilah kita belajar dari Maria untuk memberikan yang terbaik bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar ini mampu kami hidupi. Kami ingin belajar dalam situasi yang sulit ini untuk tetap eksis menjalani amanat Allah di dalam kehidupan kami. Untuk terus beribadah sekalipun dalam ibadah online. Dan terlebih lagi melalui firman yang kami dengar, kami ingin belajar Tuhan. Memberikan yang terbaik dari apa yang kami miliki. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami sekalipun dalam situasi yang sulit saat ini. Hamba berdoa bagi segenap jemaat, Tuhan berkati mereka, berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka, supaya mereka bisa melihat tangan Tuhan ada di sana dan terus menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah kasih karunia Tuhan menaungi kami sekali lagi. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.